Polpers di rumah, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kita kembali lagi di acara Polpers Corner. Dan hari ini aku udah ditemani oleh seorang mahasiswi cantik dari program MP3. Ya, halo. Hai Hai Miss, Lombok, apa kabar? puji Tuhan Miss, kabar baik, Kamu boleh... positif. Oh, sorry. Positif Aduh, apa? Motong. saya sehat, saya Hmm. negatif COVID, positif mencintaimu. Oh, luar biasa. Aku tuh terharu gitu kalau misalnya dikatain mencintaimu segala macam, kan aku jadi pengen terbang gitu. Tapi nggak boleh karena kan kita masih harus podcast ya. Yap. Oke, Lombok, boleh kenalin diri Lombok dulu ke teman-teman di rumah nggak? Boleh Miss. Halo semuanya, saya Lambos Tumorang, saya dari kelas MPP 5, MPP 35A, sorry. Oke, MPP itu apa sih? Manajemen Perencanaan dan Pemasaran Pariwisata. Oke, Lombok, apa sih yang terbersit pertama kali saat kamu memilih MP3? Wow, waktu saya ngambil MP3 Miss, Mm-mm. saya tuh pengen banget jadi ini seseorang yang bisa pemangku kebijakan, Miss, bekerja di pemerintahan gitu, Miss. Oke, terus kenapa harus MP3? Karena memang ranahnya MP3 kan, Miss, kalau melihat dari alumni-alumninya ada yang PKN di Kemenparekraf atau di kantor dinas, berarti memang ranahnya atau wawasan prodi ini merana ke sana. Jadi pengen deh, Miss, kayak ada suatu objek yang keren, tapi mereka harus tetap minta izinnya sama pemerintah gitu, Miss. Terus kamu pengen dijadi bagian pemerintah yang ngasih izin, boleh, enggak gitu. Ya, Miss, seperti pemangku kebijakannya, Miss. Oke, berarti cita-citanya pengen jadi seorang ASN ya? Aparatur Yes. sipil negara. Yes. Tapi just in case ya, tiba-tiba kamu nggak jadi ASN gitu kan. Itu kamu bakalan sedih atau gimana nggak? Kan memang No. masih jauh ya, kan masih sekolah gitu kan. Punya gambaran gak sih? Kan setiap orang itu kalau hidup punya plan A, plan B. Oke, plan A-nya aku pengen jadi ASN, tapi plan B ketika tidak jadi ASN itu, kamu sudah punya plan juga nggak? Sudah, Miss, saya pengen banget kerja di IO. Oke, berarti bergerak dalam industri mais ya. Yes. Seru sih kalau di mais itu. Oke, kemudian yang aku pengen tanya lagi, Lombok sekarang semester berapa? Semester 5. Semester 5. Nah, tadinya kan waktu awal masuk MP3 kan kamu pengennya jadi ASN. Tapi ternyata pada saat kamu kuliah nih, kan kamu udah lihat dong banyak peluang sebenarnya, nggak cuma jadi ASN, nggak cuma jadi IO gitu kan. Kira-kira terbersit lagi nggak sih ada yang lain gitu? Banyak, Miss, kalau dia bicara cita-cita, cita saya banyak, Miss. Karena saya anaknya labil gitu ya, Miss. Saya malah pengen banget jadi artis, Miss. Buset. Anaknya antusias dan ambisius, Miss, makanya hampir tiap hari stres. Ya ampun, kasihan banget sih. Enggak dong, jangan distresin. Itu kan artinya kamu tuh sebenarnya tinggal apa ya, merenung kembali kira-kira kamu mau fokusnya di mana, apakah jadi seorang ASN, apakah jadi artis ataupun jadi konsultan. Sebenarnya kan memang kalau di usia-usia kamu kan sekarang agak labil ya, maksudnya labil dalam artian yang kalau aku jadi A gimana ya, kalau aku ke B gimana, ke C gimana gitu kan ya. Ya, betul banget. Terus kan rumput tetangga itu pasti selalu lebih hijau kan. Yes, iya. Jadi akhirnya kayaknya enak deh jadi ASN. Tapi enggak deh, kayaknya di DIU lebih seru, lebih hijau soalnya. Ternyata kadang banyak hal yang setelah kita masuk malah sebenarnya kita nggak cocok di situ gitu. Terus pilihan kamu memang cuman MP3 1, MP3 2. Oh, kemarin saya kan, Miss, ngambilnya dari SBMPTNP. Plan Mm-mm. 1 saya MP3, plan Oke. kedua MUP, Tapi dan semuanya di Medan. ya di Medan. Nggak pengen ke yang lain gitu. Nggak sih. Ini bukan aku nggak pengen dia di Medan, tidak, tapi hanya pengen tahu gitu loh. Tidak, teman-teman. Memang Beliau mau di pengen Medan. saya di Bandung. Gimana? Maksudnya, Miss, mungkin Miss maunya saya di Bandung. Enggak. Saya mah seneng kalau misalnya anak-anak tuh pilihnya di Medan gitu kan, karena kan gimana ya, sebenarnya kan Sumatera Utara sendiri tuh butuh apa namanya, SDM. SDM pariwisata, apalagi sekarang kan Danau Toba sudah menjadi kawasan pengembangan destinasi prioritas gitu kan. Jadi sebaiknya sih memang SDM itu tetap stay di Medan gitu, karena kan kita bisa melakukan hal yang kecil gitu kan, mungkin bisa berdampak ke yang gedenya gitu. Oke, jadi pengalaman kamu selama di MP3 gimana, Lombok? Luar biasa sih, Miss, enak karena sama sih kayak di prodi yang lain, memang Mm-mm. ada teorinya sama prakteknya beda.
beda aja Miss, ada pelajaran-pelajaran baru gitu Miss. Karena lingkungannya sih saya suka Miss, mulai dari kampusnya yang enak banget untuk belajar. Serius. Iya Miss, adem banget, jauh dari namanya hiruk pikuk perkotaan. Ya, karena kita juga agak jauh dari kota kan, tapi memang nyaman untuk belajar lah. Kalau fasilitasnya gimana? Fasilitas di kampus terlebih MP3 lengkap Miss. Jadi kita enak kalau contohnya terjun ke lapangan. Kalau mahasiswanya sendiri kekurangan dalam kamera, prodi menyediakan. Terus kalau untuk di ruangan semua lengkap. Jadi kita nyaman banget untuk belajar. Seriusan, Ya Miss, yeay. Poltek Park keren. Baiklah, ini apa ya? Maksud aku ini tuh review jujur ya, Yes. tanpa paksaan. Ya Miss, dan Poltek Park Medan is recommended. Yeay. Terus kan aku pengen tahu kalau kamu tuh apa sih yang paling mengesankan di prodi MP3 selama 5 semester ini? Ya Miss, sebenarnya saya diterima di Poltek Park Medan Miss, saya sangat berkesan banget. Jujur Miss, pertama-tama waktu saya ngambil Poltek Park Medan, ini masih proses pendaftaran, saya dengan beraninya DM Poltek Park Medan Miss dan dibalas. Awalnya sih saya apa Miss, kayak terkejut gitu. Maksudnya, iya Miss, maksudnya tuh platform CGD ini kok humble banget adminnya, Serius? ramah. Yes Miss, waktu itu Kamu nanya apa? pertanyaan saya Miss, karena saya mau nanya tentang pembayaran pendaftaran. Jadi saya kira itu sekali 24 jam. Rupanya besoknya bisa. Jadi saya tanya sama adminnya, Bu, bagaimana, apakah bisa besok atau harus sekali 24 jam? Sekali 24 jam. Terus adminnya balas lagi, boleh besok katanya. Oh my god, ramah banget. Dari situ kayak terus masuk ke dalam, kayak story kita pun di repost. Ini memang keren sih, sumpah gitu Miss. Jadi kayak dari awal karena udah orangnya positif, masuk ke sini makin positif aja semua Miss. Aku tuh jadi speechless gitu kan, dari tadi dipuji terus gitu kan, sampai mau nanya lagi aku jadi bingung. Ini beneran gak sih ini anak? Dan Ini guys, beneran atau enggak sih? iya Miss, bener. Dan guys, ternyata tuh adminnya juga beliau. Ya Allah, enggak. Bisa Jadi bertemu kan? jadi sebenarnya kita admin itu ada 3 orang gitu. Jadi bergiliran. Memang kebetulan kemarin pas PMB kan kita dapet apa namanya? Kita bagi sih tugas. Mungkin kebetulan ya kita berusaha sebenarnya menjawab setiap pertanyaan. Cuman kadang-kadang kalau boleh jujur, apa ya? Kalau jadi admin itu kan suka yang atas nanya yang sama, yang kedua nanya sama. Terus kadang-kadang kita tuh suka dongkol kalau kan sudah ada di feeds gitu ya, terus di caption panjang gitu, kok nggak dibaca sih gitu loh. Kadang mirisnya di situ, tapi ya sebisa mungkin kita bales gitu. Jadi pada akhirnya sekarang kita udah punya call center gitu, Yes. yang nomor WhatsApp. Yes. Nah jadi siapapun bisa mengakses ke sana gitu. Jadi itu kayaknya lumayan bekerja lah, mengurangi beban di Instagram. Karena banyak yang DM ya Miss. Banyak banget itu yang nge-DM, apalagi kalau udah PMB itu nggak berhenti. Kadang-kadang kita tuh sambil makan malam tuh ya masih yang kayak gini. Ini apa? Pertanyaan terus kadang-kadang udah nggak kuat, ya udahlah dimatiin aja gitu. Cuman besok paginya ya mulai lagi gitu. Yang penting bagaimana orang itu bisa dapat informasi gitulah. Apa yang kurang, walaupun pasti banyak juga lah yang kita miss ya kan, nggak, namanya manusia, ada yang kelewat gitu kan. Pasti gitu. Tapi kita berusaha supaya gimana sih kita bisa in touch gitu dengan orang-orang Yes. yang kita jarang bertemu, apalagi di masa pandemi kan. Ya, betul. Kalau kayak Lombok kan masih sempat menikmati 1 tahun tatap muka, benar Ya, nggak? ya, betul Miss. Terus masih sempat juga menikmati field trip kan, walaupun sekali, pernah nggak? Pernah Miss. Pernah kan? Nah itu, jadi kan kalau kayak teman-teman yang angkatan setelah Lombok 2020-2021 kan ke kampus aja mungkin hanya pada saat praktek gitu. Jadi mereka nggak tahu gimana kondisi tatap muka gitu. Jadi kemarin itu memang sebisa mungkin kita ya bisalah memfasilitasi apa yang mereka butuhin gitu. Gitu doang sih komitmennya saya dan teman-teman di Humas gitu. Keren. Dan akhirnya di podcast ini juga kita ngarepinnya ya munculin orang-orang kayak Lambok gitu kan, yang mau sharing caring gitu. Thank you Miss. Itu aja sih. Nah, terus lanjut lagi nih, udah ya kita berhenti untuk ngebahas itu. Malu soal. Siap. Jadi gimana sih, kemarin kan Lombok itu habis FBS ya? Iya Miss. Boleh FBS. cerita nggak sih FBS itu apa?
Oh, baik Miss. Jadi kalau FPS itu Field Project Study. Jadi kalau teman-teman mau ngambil MP3, memang salah satu mata kuliahnya ada praktik penelitian. Mm-mm. Nanti di salah satu pelajaran praktik penelitian itu ada namanya Field Project Study. Itu seperti belajar studi ke lapangan selama 2 minggu, namun itu 2 seperti minggu. mengumpulkan Oke. data, observasi, mengambil gambar, melihat gitu. Miss. Kemudian Dan saya ditempatkan di Desa Wisata Tipang di Kabupaten Humbahas, Miss. Tipang Bakara ya? Yes, arah ke sana, Oke, Miss. itu tuh bagus banget loh itu. Cantik banget, Miss. Pertama bersyukur bisa ke sana, Miss, karena untuk sampai di sana kita tuh melewati 6 desa wisata lainnya. Mm-mm. Jadi kita nggak cuma melihat Tipangnya, kita melihat yang lain. Nyampe di Tipang, masyarakatnya, Miss, luar biasa, humble banget. Serius. Iya, Miss. Padahal kan mereka tuh sebenarnya agak dalam ya kalau mau dibilang Iya, ya. Miss. Dan dulu kan sebelum dijadikan kawasan destinasi prioritas mereka tuh kayaknya hampir tidak tersentuh kan. Iya, Miss. Akses jalannya bagus, cuman karena agak ke bawah dan ke ujung, akhirnya orang pada males gitu loh. Iya, Miss. Itu karena mungkin meski mereka nggak tersentuh modernisasi pada awalnya, Mm-mm. Miss, tapi mereka karena masyarakatnya dekat, hangat, sehingga gotong royongnya terlihat Masih kuat. sekali gitu, Miss. Jadi ketika kita datang, kita mungkin dianggap keluarganya, Miss. Jadi kami sangat disambut dengan baik, diperlakukan dengan baik, apalagi karena itu super prioritas, desa wisata super prioritas. Jadi itu pemerintah memberi banyak perhatian ke sana. Mm-mm. Jadi seperti kami di sana memang sangat disambut oleh pemerintah setempatnya. Jadi kami seperti dirangkul, Miss. Kepala desanya berarti ya. Ya, Miss, dan mereka seperti memiliki ekspektasi sama orang-orang luar yang datang ke sana. Kalau boleh, kalianlah yang memberikan kesan positif keluar gitu, Miss. Ya karena kan promosi motomot itu kan sangat penting gitu Ya, kan. betul. Nah, terus apa sih selanjutnya kalian selama 2 minggu itu ngapain? 2 minggu itu, Miss, sangat berarti karena tiap hari kami melakukan hal-hal Kamu positif. kamu tuh ekspresif banget ya. Iya, Miss. Sampai mikir ini anak beneran apa enggak sih? Bener, Miss. Walaupun di Jujur rumah ini. ini beneran ya, ini review jujur. Jadi aku tuh nggak nge-briefing Lambok harus ngapa-ngapain gitu, enggak ya. Ini No. beneran. Soalnya dia sangat ekspresif dan aku sendiri juga nggak percaya sih ini beneran atau gimana sih. Antusias, Miss. Iya, Antusias banget. dia sangat antusias dari pertama kali nyampe sampai sekarang kita ngobrol. Oke, kita kembali. 2 minggu itu kalian ngapain aja? Hari pertama, Miss, kami Hmm. langsung ketemu sama pemerintah setempat. Oke. Kita bincang-bincang tentang maksud dan tujuan kami. Terus yang kedua, kami langsung bertemu sama Ibu Camat sama Kepala Dinas Pariwisata Humbang Hazendutan. Terus? Terus hari ketiga kami mulai mengeksplor daerah tersebut mulai dari karena itu lembah kan, Miss. Jadi mulai dari pedesaan sampai ke puncak-puncak tertinggi Tipang itu kami jelajahi. Tapi Kalian kan mendaki juga. mendaki, Miss. Sampai Berapa lama dakiannya? mendaki itu, Miss, kira-kira bisa sampai sejam. Oke. Itu tinggi banget sampai, Miss, dari Tipang itu kita bisa melihat Pulau Sibandang, Ya. Pulau Samosir, Muara Samosir sampai sebagiannya Balike. aja ya. Iya, Miss, Berarti sampai- kayak view-nya itu ya. Apa namanya? Huta Ginjang ya, yang sebagian Sibandang, sebagian. Oh, kalau Huta Ginjang dia full 360. Iya, iya. Berarti sebagian-sebagiannya kelihatan. Iya, Miss. Dan kami kan untuk di sana sih keunggulannya untuk di perbukitan itu sunrise kan, Miss. Jadi kami subuh-subuh mendaki. Serius? Iya, Miss, kami Seru di banget sana. sih. Iya, Miss, kami pertama camp jam 11. Tapi kami nggak bobo. Jadi jam 4 itu kami mendaki, Miss, ke perbukitannya. Ayo, selama nggak tidur ngapain coba? Camping. Jadi kami kan, Miss, kami dekat banget sama anak muda di sana. Kalau orang sana bilang naposonya kan, Miss. Nah, Jadi poso itu artinya kan yang muda gitu kan. yes, jadi kami karena mungkin kami rata-rata orang Batak dan mereka Batak, jadi Nyambung. menyambung untuk ngobrolnya, menggoda-godanya. Halo, Tok, gitu-gitu. Menggoda-goda lo guys. Enggak sih, tapi kalau di sini menggoda-goda itu maksudnya ngobrol menyapa halus gitu, bukan menggoda dalam artian yang ini ya, enggak gitu. Karena memang kalau di daerah perkampungan apalagi di Toba itu kerabatan itu sangat tinggi gitu kan. Terus kalau menghabiskan malam bersama itu biasanya ngobrol, apa Yes. makan kacang gitu kan. Ya, Kadang Miss. bermain gitar gitu kan. Bernyanyi. Kalian juga begitu? Begitu, Miss. Malah kami manggang, Miss, karena kan tepiannya Danau Toba juga. Tinggal nangkep ikan ya. Ya, Miss, mereka tuh pada jago, Miss, untuk nembak Nembak gitu. ikan. Yes. Luar biasa. Terus kemudian Sampai di situ, tapi kami selalu didampingi sih, Miss. Kami nggak pernah melangkah sedikit pun tanpa adanya izin. Kami selalu izin. Kebetulan kami tinggal di homestay yang beliau adalah tokoh masyarakat. Jadi kami sangat beruntung banget, Miss, karena kami di tempat tinggal orang-orang penting menurut kami.
Jadi kami untuk melangkah kemanapun sudah dibenahi dulu, baik dari sikap, tata bicara gitu. Jadi kami didampingi juga yang ke bukit namanya di situ Bukit Batu Maranak sama Puncak Gonting namanya, Miss. Kemudian di sana, Miss, ada sarkofagus atau kuburan batu asli dari batu, Miss. Terus itu udah usianya udah berapa lama? Udah puluhan tahun kayaknya itu, Miss. Itu Ratusan atau puluhan? ratusan puluhan. Ya biasanya kalau udah barang basi itu udah ratusan, apalagi dia sarkofagus Iya, gitu. Miss. Dan juga ada air terjun. Contohnya kan, Miss, kalau kita dari Muara, Miss, di depan sana, Miss, sudah ada bukit itu yang air terjunnya jatuh gitu, Miss. Artajun Janji. No, air terjun Janji belum Oh itu ditipangnya, masih Miss. di itu ya, masih di Bakara. Namanya air terjun si Gota-Gota, Miss. Oh, Jadi itu tinggi banget. Kita masih di Muara, lintas gitu. Di sana tuh air terjunnya udah nampak gitu. luar biasa. Emang kalau keindahan alam itu sangat luar biasa ya. Nah, terus setelah kamu dari hari pertama sampai hari ke-6, kan kamu mengumpulkan data tuh. Ya kan, datanya diapain? Diolah buat jadi apa gitu. Oh, kami olah jadi suatu bentuk laporan sama video yang outputnya untuk laporan dan video. Dari ini videonya lagi dibahas nih, Miss, lagi panasnya di Prodi MPP, Miss. Video siapa yang paling kece gitu, Miss. Karena kami FPS-nya kan ada temanya, jadi itu pemasaran digital gitu, Miss. Oke. Jadi tuh kami di kelas, Miss, lagi gitu lah, Miss. Kayak lagi gontok-gontokan sesama tim. Gontok-gontokan ya. Mana yang lebih kece gitu kan, Miss. Karena pastinya harus mendukung timnya masing-masing gitu, Miss. Meskipun semuanya kita saling support siapa yang terbaik gitu. Iya sih benar. Aku tuh dapat tek-tekan dari kalian, jadi aku tahu kegiatannya ini gitu. Cuman kan kita karena gak ikut ya udah ya nonton doang gitu. Ya, Miss, dan enaknya kalau mau jalan-jalan ya di Poltekper. Kenapa gitu? Ya, di mana lagi? Enggak, sebenarnya kalau mau jalan-jalan itu bebas kapan aja bersama siapa. Cuman memang image-nya orang tuh kuliah pariwisata pengen jalan-jalan. Sebenarnya kan kita tidak jalan-jalan ya. Ya. Kita tuh jalan-jalan sekalian belajar gitu. Yes, Dan edukasi. kebetulan memang banyak mahasiswa yang belum pernah ke sana gitu kan. Bahkan ada juga orang lokal yang memang belum pernah ke Tipangnya gitu. Iya, Miss. Banyak kan? Banyak, Miss. Dan sebenarnya kan kalau daerah Tipang, Bakara itu kan luar biasa bagus. Dari atas apa namanya? Pas kita mau turun dari arah Dolok Sanggol aja kan Ya, view-nya Lembah itu Bakara. bagus banget kan, Lembah Bakara itu. Iya, Miss, cantik banget. Itu luar biasa banget lah tuh. Apalagi kalau misalnya ada view-nya padinya mulai menguning atau baru tanam padi atau padinya hijau, itu view-nya udah beda. Iya, Miss. Dan Gradasi kami, warnanya mantap. ya, Miss, kami bersyukur banget, Miss, di Tipang karena bukan kami yang milih kelompoknya, langsung dari prodinya kan, Miss. Iya, kemarin ada banyak sih. Ada yang ke Desa Meat kan, ada yang ke Dalok Sipiak, ada yang ke Sibandang, Ke Holbung ke sama sih. Holbung, Samosir. Tapi itu semua tempatnya oke sih. Iya, Miss, bagus. Nggak ada yang bisa dibilang jelek itu, nggak ada. Kemudian apalagi nih yang pengen kamu ceritain dari FBS? Ini, Miss, kami buat event di sana. Jadi kami 2 hari. Yang pertama itu kami masuk ke masyarakatnya tapi melalui sekolah Oke. SD. Jadi kami dari kelas 1 sampai kelas 6 kami melakukan sosialisasi pariwisata. Tapi di situ kami sosialisasi bukan bermaksud menggurui karena sejatinya kami pun masih mahasiswa kan, Miss. Ya benar. Cuman kami sharing sedikit-sedikit tentang pariwisata mulai dari menggreeting. Kalau nanti karena mereka harus sadar kalau tempat mereka itu tempat wisata. Jadi adik-adik itu nanti one day kalau ada tamu, biasanya kan, Miss, kalau kita di perkampungan, kalau mungkin, tapi ini nggak semua ya, Miss. Contohnya kalau kita datang, kita tanya mungkin diam atau lari. Iya, Jadi- karena kan mereka masih self confidence-nya nggak ada gitu kan. Ya, Miss, jadi kami bilang nggak boleh, lebih baik jangan lari, senyum, sapa, salam, gitu. Iya, selamat pagi, selamat siang gitu kan. Iya, Miss, dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan itu sangat direspon baik sama kepala sekolahnya. Ya, silakan. Tapi di situ kan, Miss, karena udah sekolah tatap muka, namun ada 2 sesi. Jadi Iya, karena harus sesuai protokol kesehatan. yes, jadi kami masuk 2 kali, Miss. Dan dari situ besoknya kan kami event, dari sosialisasi itulah kami pilih orang-orangnya untuk event kami. Dan itu kan kami milihnya 30 orang saja. Jadi kami milihnya kepada siapa yang mau saja. Setelah kami sosialisasi per kelas, kami ada membuat event. Kita buat event, Miss, tentang A-Day to Remember Tipang. Itu suatu hari mengingat tentang Tipang. Jadi itu ada kami membuat perlombaan storytelling namanya. Jadi itu tentang menceritakan tentang sejarah-sejarah di Tipang. Contohnya nih air terjun si Gota-Gota itu, Miss, itu ada sejarahnya.
Jadi kalau adik-adik itu harus mampu menceritakan itu. Dari yang 30 orang itu mereka antusias, ada sekitar 12 orang yang ikut lomba storytelling. Selebihnya ikut lomba kuis. Kuisnya pun tentang wawasan kebangsaan. Contohnya di Pancasila itu lahirnya tanggal berapa gitu. Jadi yang dapat pun Berat juga. dapat hadiah gitu. Tapi mereka mampu, Miss. Keren. Ya, Jadi karena tuh nasionalisme mereka pasti masih tinggi banget ya. ya Miss, dan merefresh pelajaran SD juga, dan jadinya kami pun belajar untuk membuat soal. Jangan sampai membuat soal yang kami pun tidak bisa jawab. Berarti pengalaman kamu luar biasa banget ya. Seru Ya gitu Miss, loh. seru banget Miss, tapi capek. Ya, kalau maksudnya setiap usaha itu kan pasti ada lelah gitu kan. Ya, Miss. Tapi tetap bahagia. Ya Miss, bahagia banget. Dan itu kan Miss, waktu kami bikin event, kami ngasih sama mereka hadiah dan bingkisan, dan juga kami masak mie gomak untuk mereka untuk ada konsumsi. Pagi-pagi subuh Miss, bukan saya sih tapi tim rendam mie gomak dari jam 8 sampai jam 3 subuh, kami Miss tidak tidur. Tapi kamu menikmati setiap prosesnya ya. Soalnya Menikmati, kamu Miss. ceria banget loh ceritanya. Aku tuh terbawa suasana sih. Aku bisa membayangkan jam 3 pagi nggak tidur, terus mulai masak mie-nya, nggak rebus, belum lagi nanti harus menggoreng kan. Iya Miss, dan itu 8 kilo kami masakan Miss. Jadi itu kami rendamnya di kayu bakar. Jadi itu kan Miss, balanga yang gede gitu. Jadi semua koleksi. Iya, teman-teman di rumah balanga itu artinya kuali. Kuali. Jadi biasanya kalau ada acara pesta atau apa, biasanya kalau di tanah Batak, tapi nggak Batak juga sih, kayaknya semua ya punya tuh kuali yang gede, Iya, jadi Miss. bisa masaknya banyak gitu. Berapa orang itu buat goreng? Kalau kami kan Miss paginya kan, sebenarnya dari jam 8 sampai 3 subuh itu udah proses menggiling bumbu sampai merebus minyak. Menggiling bumbu mungkin membutuhkan waktu sejam Miss, karena kita kan 5 orang. Jadi cepat untuk menguruskan itu. Tapi masalah ini merebus minyak agak lumayan lama karena Karena dia makan waktu ya. ya Miss, karena kualinya itu tebal, karena yang gede itu. Jadi susah panasnya. Jadi itu sampai jam 3 subuh, tapi itu udah direbus, udah kita cuci minyak lagi, baru paginya tinggal masak goreng. Goreng. Berarti waktu di situ kalian tinggal di homestay, tapi kalian boleh masak ya? Boleh, Cuman kami- masaknya masih pakai kayu bakar. No, kalau untuk masaknya Miss kita pakai gas. Tapi entah kenapa teman saya senang untuk pakai kayu bakar. Oh. Karena ada beberapa di rumahnya nggak pakai kayu bakar kan Miss. Jadi Oke, kita oke, berarti belajar. kembali ke kearifan lokal. Iya, Miss. Berarti luar biasa banget dong experience-nya. Ya Miss, teman-teman saya aja Miss jadi lebih ngerti bahasa Batak. Ada kan Miss yang teman saya dari Riau malah lebih ngerti. Halo tulang, bilang kayak gitu. Apa istilahnya martuter ya? Ya Miss, Martutur sama Marta Rombo Miss. Oke. Ini pengalaman yang luar biasa banget. Jadi kalau teman-teman nanti memilih MP3 ke depannya, jadi kalian pasti akan terlibat dalam kegiatan yang namanya FPS atau Field Project Study ya. Study, Oke. ya. Terus selanjutnya nih, setelah FPS, berarti kan kamu PKN ya? PKN dulu atau FPS dulu sih? PKN dulu Miss. Oh, PKN dulu. Oke. Kamu pengen cerita nggak sih tentang pengalaman PKN? Boleh Miss. Kamu mau boleh semua. Cerita saya banyak. Kayaknya kita podcast 2 jam juga cerita kamu nggak habis. Ayo serius, coba diceritain PKN-nya kayak gimana? PKN itu kurang lebih 4 bulan. Sebenarnya 1 semester ya Miss. Cuman karena Harusnya 6 bulan ya, karena 6 kemarin bulan. ada proses pandemi COVID segala macam, jadi akhirnya durasinya jadi 4 bulan ya. Iya Miss. Memang saya kebetulan dapatnya di Dolok Sipiak. Yang luar biasanya ya Miss, saya selalu mendapat tempat yang passion saya Miss. Saya kan tidak memilih Dolok Sipiak, tapi saya di sana. Kan di situ sebenarnya lebih ke seni gitu Miss. Ya, tapi dia seni, Dan alam, budaya. dan budaya kalau di Loksipiak. Iya Miss, dan saya lempar di sana. Dilempar ya. Oh, bukan dilempar, sorry. Jadi kayak gini, memang kalau anak MPT dilempar, dibuang. Enggak, itu cuman karena bahasa sehari-hari. Terus Jadi kita dipercayakan oleh prodi untuk di sana. Kita ada 7 orang, 5 perempuan, 2 laki-laki. Tapi meskipun kami di Dolok Sipiak Miss, kami tinggalnya di desa wisata Tiga Rihit. iya, yang 3 rihit yang kampung warna-warni kan. Ya Miss. Tapi karena karena keadaan sih Miss, kami nggak menemukan tempat tinggal. Jadi kami tinggal di homestay-nya mereka. Untuk di Dolok Sipiak Miss, menurut saya itu recommended sih Miss untuk tempat PKN. Kenapa? Yang pertama Miss itu karena produk mereka Miss selalu
menjadi produk unggulan untuk budaya dan seni. Contohnya Miss yang beli kreatif Danau Toba yang di Dairi mereka tampil. Untuk event-event pemerintah bedakan mereka tampil. Kemudian mereka tampil di Ihan Batak, kapal feri Ihan Batak. Terus selalu berjadwal untuk show di Hotel Khas Parapat, Inna Parapat, Miss. Mereka selalu bawa tari cawan itu ya. Iya, Miss. Jadi karena mereka beraktivitas, jadi kami pun bisa belajar gitu, Miss. Dan kami selama di sana malah kita tuh produktif banget. Karena selama kami di sana, Miss, belum ada rambu-rambu pariwisatanya seperti mana nih stage-nya, panggungnya, tidak ada penunjuk arah ataupun nama-nama. Jadi kami asli, Miss, potong-potong papan, melukis. Jadi kita mengeksplor diri kita sendiri gitu, Miss. Saya dan teman-teman saya, Miss, melukis toilet, menulis stage, panggung, hall gitu, Miss. Padahal di luar dugaan sepertinya kalau hari biasa kayaknya kamu nggak sanggup ngerjain itu ya. Ya, Miss, tapi karena tim mampu jadi kayak gitu, Miss. Jadi kami ngerjain rambu wisata, terus kami juga buat event di sana. Dan itu eventnya gede banget, Miss. Itu menyatukan beberapa desa. Ada selain dari anak sipiaknya yang udah 60 orang, anak sanggar. Kemudian kita menyatukan desa Sigapiton yang di Ajibata, Miss. Mereka ikut pesertanya. Tapi itu memang karena link Ibu Korinya, bukan karena kaminya. Kemudian desa Tigarihitnya. Tapi itu Tigarit kami yang cari, Miss, karena kami tinggal di sana, mengundang. Kemudian masuk juga desa Tiga Raja. Jadi pesertanya agak lumayan banyak, tapi kita prokes. Kemudian itu ada perlombaan lomba tradisional gitu, Miss. Jadi anak-anak di sana masih meskipun udah menyentuh modernisasi, jangan meninggalkan budaya sendiri gitu, Miss. Jadi di sana ada perlombaan storytelling tetap karena saya suka, Miss. Jadi Iya sih. Karena sebenarnya storytelling itu seru loh. Kita lagi jalan-jalan terus ada yang cerita gitu kan. iya, Miss. Apalagi kan anak-anak SD. Jadi mereka kan berekspresinya pun enak dan jujur. Ada storytelling, ada perlombaan seperti main karet, main batu, dan banyak lagi, Miss. Dan itu pun kembali lagi kami masak mie gomak dan itu 2 hari. Tapi kan memang mie gomak itu adalah makanan apa ya, makanan khas daerah sana Iya, sih. Miss. Jadi enak banget sih, Miss. Dan waktu itu juga karena 2 hari di hotel itu ada event bedakan beda desain kemasan kreatif Danau Toba kalau nggak salah namanya, Miss. Dan itu kan oleh Kemenparekraf itu ada di Hotel Niagara sama Indah Parapat. Dan di situ kan yang menghibur juga Luluk Sipiak dan saya juga sih menyanyi di sana, Miss. Serius kamu bisa nyanyi? Kita suruh nyanyi gimana? Iya, Miss. Itu 2 hari, satu di Indah, satu di Niagara saya ikut, Miss. Diiringi musik uding-udingan Batak lagi itu, Miss. Berarti kamu seru banget dong ya. Pantesan kamu tuh kayaknya yang aku tuh pengen cerita gitu, cuman nggak tahu adanya di mana gitu kan? Iya, Miss. Sebelum Miss chat saya untuk podcast, Miss, saya kan melihat teman-teman yang lain mahasiswa di podcast gitu kan. Saya tuh kayak berdoa, gila keren banget. Saya pun mau gitu. Dia sampai gila guys. Iya, Miss. Maksudnya mereka bisa, berarti saya pun bolehlah dikasih kesempatan gitu. Boleh, tapi dia nggak mau ngomong gitu. Dia cuma kode-kode doang gitu. Tapi kan. saya berdoa. Kode-kodenya, Miss podcastnya bagus. Miss saya boleh nggak cerita gitu. Untungnya saya pinter nangkap kode kan, ya udah Dan saya peka, tanya. peka. Enggak lah, karena memang Polpors Corner ini kembali lagi kita bikin memang sebagai sarana teman-teman buat sharing gitu loh. Maka kan di tiap akhir podcast saya selalu ngomong kan, kalau misalnya pengen, ayo tinggal ngobrol gitu. Yang penting temanya dapet, bisa ngasih inspirasi ke teman-teman, ayo kenapa tidak gitu kan. Karena kan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga gitu. Kan ada juga kadang-kadang mahasiswa yang ya emang nggak peduli gitu kan, PKL udah PKL aja gitu kan, datang kerjain pulang bikin laporan. Tapi kan sebenarnya PKN itu tidak sesederhana itu. Iya, Banyak Miss. proses dan banyak experience yang kita nggak dapat di luar tapi dapat saat itu gitu kan. Betul. Terus sebelum podcastnya berakhir, Lambok ada mau ngomong sesuatu nggak sih sama teman-teman di rumah gitu, sesama Polpers gitu? Boleh, Miss. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum mahasiswa, nantinya akan mahasiswa, menurut saya Poltek Parmedan is recommended. Terserah boleh memilih perhotelan atau pariwisata, namun untuk menambah ilmu di sini sangat direkomendasikan, mulai dari belajarnya, fasilitasnya semua memadai. Dan untuk teman-teman saya yang sedang mahasiswa di sini, kita harus tetap semangat, survive,
dan Survive, bertahan guys. ya, harus bertahan dan Lagi kayak main Squid Game harus survive. lelah boleh tapi jangan menyerah. Benar. Dan tetap harus berani bermimpi, Yes, ya berani kan? bermimpi. Dikit lagi Lombok, aku tuh sering lihat kamu tuh posting-posting story gitu kan, ngikut kegiatan Kemenparekraf gitu. Kayak kamu rajin banget, emang seneng ya gitu. Senang Miss, yang pertama bangga dalam artian bisa di lingkup ini Miss. Saya kayak apa ya Miss, kayak penghargaan buat diri sendiri. Wah, kamu udah nyampe loh di tahap ini, jadi jangan disia-siain. Selama kamu udah di sini totalitas gitu, jangan disia-siain, karena kita bisa sampai di sini kan Miss udah dua orang tua kita. Jadi jangan Iya sih. disia-siain Miss. Jadi kalau semisal dosen yang ngajar, perhatikan, dan apa yang terjadi di lingkungan peka gitu Miss, karena sekecil apapun yang kita lakukan, kita tidak tahu ke depannya Tuhan akan membentuk kita seperti apa gitu ya Miss. Biasa. Wow. Sekali lagi anak ini tidak aku briefing. Ini serius Murti adanya dan saya juga kaget. Dan saya nggak tahu mau bertanya apa lagi. Ya udah, pokoknya kita reunian tetap di acara ngantri ya tiap minggu Lombok. Iya Miss. Ya, Seru nggak sih pasti. acaranya? Seru banget Miss. Yang Malah mana saya sih yang paling kamu suka? sebenarnya saya suka semuanya Miss, tapi Seriusan? ya Miss, tapi saya jarang sih Miss nontonnya sampai siap, atau saya cut gitu Miss. Kenapa? Nggak apa-apa sih Miss. Karena mau agak lama kan Miss, tapi ketika menterinya ngomong terus beliau berbicara tentang isu-isu pariwisata atau kebijakan beliau atau tentang quotes beliau, saya pasti dengar. Tapi giliran ada untuk promosi suatu barang, saya sebenarnya dengar Miss, tapi saya kadang kembalikan dulu, nengok yang lain baru saya buka lagi. Oke, berarti intinya Lombok itu pengen denger cuman hal-hal yang terkait dengan belajar gitu ya. Kamu pengen nambah ilmu, inspirasi dari orang lain gitu kan. Tapi kalau udah mulai jualan dia udah yang mulai malas. Berarti dia nggak cocok nih buat endorse barang. Sebenarnya Miss, bukan karena nggak suka, karena saya nggak mampu. Jadi saya nanti dulu deh gitu Miss. Oke, baiklah. Karena durasi kita sudahin aja ya Lombok. Baik Miss. Terima kasih udah datang hari ini dan terima kasih udah menginspirasi teman-teman di rumah. Terima kasih kembali Miss. Sama-sama, mungkin nextnya bisa jadi host. Aku dengan senang hati. Amin. Ditunggu loh Miss. Baik, siap. Oke teman-teman di rumah, sampai ketemu lagi di acara Polpers Corner berikutnya. Semoga menginspirasi teman-teman semua. Salam sehat dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, dadah.